Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yoga Perdana MSM, dosen program studi manajemen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas aspek-aspek apa saja yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Ya, kurang lebih ada 7 aspek ya dalam studi kelayakan bisnis itu yang harus kalian perhatikan dalam membuat proposal studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada yang disebut dengan aspek market atau aspek pasar. Ya, kalian di sini tentunya harus bekerja keras, harus membuat suatu strategi gimana caranya agar dapat menembus pasar tersebut. Ya. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan aspek operasional atau aspek teknis. Ya, di sini kalian membahas kurang lebih seputar layoutnya, lalu teknis pembuatannya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, nanti akan kita lihat apa saja yang harus dibahas dalam aspek operasional atau teknis. Selanjutnya ada aspek manajemen. Ya, dalam aspek manajemen ini tentunya kalian harus ada yang namanya struktur organisasi. Fungsinya apa sih struktur organisasi? Ada yang tahu? Nah, struktur organisasi ini adalah untuk memperjelas job desk perseorangan, kerjanya apa saja, bagian apa dia harus bekerja. Ya, jangan sampai terjadi yang namanya tumpang tindih job desk, karena itu akan memperkeruh pekerjaan. Ya, yang namanya job desk itu harus dipegang oleh orang yang benar-benar kompeten. Jangan sampai salah orang. Ya. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial, lalu ada aspek keuangan. Nah, dalam aspek keuangan ini harus diperhitungkan secara matang-matang, ya. Omset, target, dan jangka selanjutnya ini kalian mau bikin produk apa, ya. Dalam keuangan kalian harus diperhitungkan juga, ya. Lalu ada juga aspek hukum, ya. Kalian bentuknya perusahaannya mau CV, PT, firma atau segala macamnya, ya. Tentunya kalian harus membuat izin dulu ke pemerintah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita membuat PT sembarangan atau kalau kita membuat CV sembarangan, tentunya kita akan terkena hukuman atau terkena sanksi. Ya. Jadi semuanya itu ada aturannya. Kalau kita membuat CV itu aturan seperti apa, membuat firma seperti apa persyaratannya, membuat PT itu seperti apa. Kalau misalkan skalanya kalian masih kecil, cukup PT atau CV atau firma itu cukup. Ya. Yang selanjutnya kalian harus dipikirkan yang terakhir adalah aspek AMDAL atau aspek limbah. Kalau misalkan perusahaan jasa, ada limbahnya nggak? Tidak ada. Tapi kalau perusahaan yang memproduksi suatu barang, tentunya ada limbah. Nah, limbahnya ini kalian mau buang kemana? Limbahnya ini kalian mau kelola seperti apa? Harus ada dalam proposalnya tersebut. Oke, masuk kita ke aspek pasar terlebih dahulu. Dalam aspek pasar itu ada 4 bagian yang penting. Yang pertama, karakteristik pasar. Yang kedua, STP-nya seperti apa. Yang ketiga, strategi marketing. Yang keempat adalah forecast marketing. Ya, kita bahas dari karakteristik pasar. Nah, di sini kalian harus membaca, ya, yang namanya karakteristik pasar itu. Konsumen itu sekarang sedang beralih ke bisnis apa? Musimnya ini ke bisnis apa? Kalau sudah ramai, kalian buka bisnis yang baru, bisnis ide baru, produk baru yang belum ada di pasaran. Kalau kalian pengen mengembangkan, oke, tambahkan sesuatu yang unik. Jangan sampai kalian membuat bisnis yang sama dengan yang ada di sebelahnya atau kompetitor sebelah. Kenapa? Bisnis kalian, saya jamin tidak akan sukses dalam jangka panjang. Karena sama. Tapi kalau kalian membuat suatu bisnis yang unik, tentunya akan dicari orang, bahkan menjadi top of mind. Nah, itu kalian harus pikirkan. Dalam karakteristik pasar yang harus diperhatikan, analisis kondisi pasar saat kondisi pasar itu seperti apa saat ini, ya. Kalau misalkan sekarang, oke, lagi pandemi, musimnya online shopping, musimnya kita
belanjanya via ojek online, atau musimnya kita belanjanya dari website, ya. Nah, itu kalian harus mencari formulasi yang tepat. Orang-orang nih kira-kira sekarang lagi musim pandemi seperti ini senangnya belanja online. Oke, kita membuat suatu aplikasi belanja online, atau misalkan membuat suatu aplikasi yang bisa memudahkan orang belanja dengan tanpa orang tersebut keluar rumah, ya, demi keamanan. Nah, kalian harus pikirkan seperti apa karakteristik pasar yang ada saat ini. Nah, selanjutnya ada kondisi pemasaran di masa mendatang, ya. Oke, sekarang lagi pandemi. Oke, minggu depan mungkin pandeminya sudah berakhir. Nah, pada saat pandemi berakhir, itu kalian harus membuat produk atau mengembangkan produk yang sudah kalian luncurkan, ya. Jangan sampai bisnisnya ini hanya pada saat pandemi saja, tapi harus jangka panjang. Bisnisnya tersebut harus berkelanjutan dan inovatif. Jangan itu saja produknya, ya. Katakanlah seperti kita ketahui ada yang namanya kedai mie instan, ya, kedai mie instan yang berbentuk kafe. Saya nggak akan sebut namanya, ya. Nah, itu awalnya menjual kedai mie instan saja, tapi selanjutnya dia berkembang dengan perkembangan yang semakin maju, dengan konsumen yang makin inovatif, dengan konsumen yang makin pengen ini, sehingga memunculkan dia mengembangkan produk baru, yaitu misalkan kopi. Kopinya yang menyaingi tentunya kafe-kafe yang sudah kenal, yang sudah branded. Nah, itu kalian harus pikirkan. Jadi jangan sampai kalian membuat bisnis pada saat ini, tapi masa yang akan datang kalian juga harus pikirkan. Oke. Yang ketiga adalah estimasi potensi pasar. Kalian membuat bisnis misalkan kopi di suatu wilayah misalkan. Tapi wilayah kalian, segmen orangnya adalah medium ke bawah. Kalau membuat membuat bisnis kopi yang segmennya ke bawah, tentunya jangan sampai menerapkan harga yang terlalu tinggi. Potensi pasarnya kalian akan rendah. Ya, kalau kalian misalkan menempatkan di suatu kota tertentu yang memang kota besar dan memang penjualannya bagus, kalian tentunya harus menargetkan bisnis tersebut skalanya menengah ke atas agar mendapat konsumen yang lebih banyak. Nah, kalian analisis dalam potensi pasar tersebut. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Kita sampai karakteristik pasar. Selanjutnya kita akan ketemu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.